Selamat pagi anak-anak. Izinkan dulu Bapak mengaturkan puji pengatur karya. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Dan mohon maaf anak-anak, izinkan dulu Bapak melepas masker karena Bapak juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Bapak di sini ingin mengecek dulu kehadiran daripada anak-anak. Untuk ketua kelas, ada yang izin hari ini? Tidak ada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sikap optimis dalam belajar. Berdasarkan topik layanan yang akan kita bahas pada hari ini, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum yaitu anak-anak dapat mengembangkan sikap optimis dalam belajar. Ada tujuan khususnya. Yang pertama, anak-anak dapat menemukan manfaat sikap optimis dalam belajar. Yang kedua, anak-anak dapat merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap optimis dalam belajar. Yang ketiga, yaitu anak-anak dapat membangun sikap optimis dalam belajar. Bapak di sini juga akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan kita. Langkah-langkah kegiatan kita dimulai dengan kegiatan awal, inti dan penutup. Nah, untuk alokasi waktu yang kita sediakan itu 1 kali pertemuan, yaitu 1 kali 45 menit. Ya, perhatikan di depan. Bapak akan memberikan ice breaking berupa mencermati gambar yang ada di depan. Ya, betul banyak ya. Berapa ada? 3. Harus butuh konsentrasi ya. Bapak ingin menanyakan dulu, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Setelah anak-anak melihat, menyimak tayangan video, Bapak akan memberikan link Google Form untuk diisi. Tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anak tentang materi yang Bapak sampaikan. Jadi, sikap optimis yang baik bukan berarti mengabaikan tantangan. Bukan melulu menggerakkan diri sendiri. Mereka mencoba melihat tantangan dan masalah dengan jernih. Orang optimis juga menyadari bahwa masalah itu bersifat sementara. Semua tantangan akan berlalu pada waktu. Sekarang Bapak kirimkan link Google Form ke grup kelasnya. Jadi silakan dikerjakan secara singkat saja jawabannya berdasarkan pemahaman awal anak-anak tentang materi ini. Bapak berikan waktu maksimal 2 menit saja. Nanti anak-anak ada yang menyampaikan apa yang sudah dikerjakan melalui link Google Form itu. Selalu berpikir positif saat pembelajaran. Yang kedua, faktor atau penyebab yang mempengaruhi sikap optimis, yaitu sikap harga diri yang tinggi dan percaya diri yang tinggi. Yang ketiga, cara untuk membentuk sikap optimis tersebut akan mudah bangkit kembali dan mampu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu memberikan materi dengan slide PowerPoint. Kita mulai dari pengertian. Sikap yang percaya diri dengan keyakinan diri, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah dalam menggapai tujuan. Dalam hal ini mencapai hasil belajar.
Manfaat sikap optimis itu mampu juga menjaga kesehatan fisiknya. Pasti akan menciptakan suasana kebahagiaan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap optimis dalam belajar itu dari faktor dukungan keluarga, salah satunya. Kemudian dari dalam diri itu ada motivasi, percaya diri juga masuk di sana. Yang terakhir, cara membangun sikap optimis dalam belajar, berpikir positif, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Kemudian yang ketiga, mencoba berhenti menyalahkan diri sendiri, menghindari kata-kata atau ungkapan negatif. Kita akan lanjut dengan kegiatan kelompok. Terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Yang mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Untuk tugas yang akan diselesaikan secara kelompok, akan memberikan lembar kerja kelompok. Bapak minta anak-anak membagi tugas, membagi diri dalam kelompok. Ada yang membantu mencari informasi di internet dalam memudahkan anak-anak mengerjakan tugasnya secara kelompok. Di depan Bapak akan tayangkan link bahan referensi dari internet. Bapak akan kirimkan di grup kelasnya ya. Bapak minta perwakilan kelompoknya sekarang untuk mempresentasikan. Nama saya Putri Nadia Sadari Fitri, saya absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja kelompok. Yang pertama, satu contoh sikap dalam belajar yang telah kelompok kami pilih adalah Nadia dan Clarita tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah, dan segera bangkit dan berusaha kembali. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk membangun sikap optimis dalam belajar tersebut adalah: yang pertama, berpikir positif; yang kedua, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, manfaat dari sikap optimis dalam belajar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif; yang kedua, mengurangi stres; yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang lain ada yang memberikan tanggapan? Perkenalkan, nama saya Yusuf Nafasa Tinggi. Di sini saya akan menambahkan apa-apa dari kelompok 2. Pertama, rajin belajar; kedua, percaya diri; ketiga, rajin datang ke sekolah; dan yang keempat, rajin mengikuti pelajaran yang ada; dan yang kelima, serta menyimak dengan serius pembelajaran. Sekarang waktunya masing-masing kelompok anak-anak untuk membuat kesimpulannya. Silakan dibuat kesimpulannya. Diskusikan dengan temannya dalam satu kelompok. Baik, bagaimana kelompoknya sudah selesai membuat kesimpulan? Sudah. Jadi Bapak minta silakan dibacakan satu perwakilan kelompok saja. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurniasih dari kelompok 4. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya membantu pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bertanggung jawab, tidak gampang putus asa, dan terus percaya diri terhadap diri sendiri. Kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Tapi sebelumnya Bapak minta kepada anak-anak untuk kembali ke posisi awal, ke posisi duduk di awal. Silakan. Sebelum kita lanjut dulu ke tahap untuk, Bapak akan menyampaikan link Google Form untuk dikerjakan setelah pemberian layanan ini kita akhiri, ya. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait
kegiatan layanan yang kita lakukan pada hari ini. Adapun proses pemberian layanan yang bisa saya rangkum sesuai dengan topik yaitu sikap optimis dalam belajar. Maka dapat saya sampaikan bahwa proses pemberian layanan secara keseluruhan yang dilakukan sudah dirasakan kondusif, nyaman, dan menyenangkan karena dapat dilakukan dengan penuh perhatian, saling menghargai, dan saling memberikan masukan dan pendapat. Pemberian layanan dapat mudah dipahami dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari di rumah. Bapak akan memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan, tapi dikerjakan melalui link Google Form juga, ya. Ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan layanan yang diberikan pada hari ini. Dan juga Bapak juga memberikan link survei hasil layanan. Juga akan melakukan wawancara singkat terkait dengan hasil layanan yang kita lakukan pada hari ini. Apakah Aima memahami dengan baik tujuan dari materi yang disampaikan? Ya, karena menurut saya sendiri materi yang disampaikan cukup menarik untuk disimak dan dipelajari, apalagi dengan menggunakan video dan PowerPoint yang diberikan, jadi saya lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Apakah Aima memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan? Ya, karena dari materi tersebut saya dapat lebih mendapat pengetahuan yang lebih luas dan serta menambah wawasan saya tentang pengetahuan dari materi tersebut. Apakah Aima menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan? Ya, karena menurut saya dengan kita belajar materi tersebut bisa meningkatkan prestasi saya dan sikap belajar saya di sekolah, serta bisa mengembangkannya terhadap diri sendiri ataupun ke masyarakat. Apakah Aima dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan? Tentunya iya, karena dengan belajar sikap optimis dalam belajar tersebut, selain saya dapat mengembangkannya di sekolah, saya juga bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari saya di rumah, baik dengan keluarga ataupun masyarakat. Di sini Bapak ingin anak-anak juga menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan setelah pemberian layanan ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak, Guru, dan teman-teman semuanya karena saya mencatat rangkuman kegiatan selanjutnya. Maka di sini saya akan membacakannya saja. Yang pertama, selalu melatih diri untuk berusaha dan terus mencoba mencapai tujuan belajar yang diharapkan tanpa putus asa dan tanpa menyerah. Yang kedua, membiasakan diri untuk tidak akan pernah berhenti melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan dalam mencapai prestasi belajar di sekolah. Setelah pemberian layanan ini, pesan dan harapan anak-anak apa saja yang ingin disampaikan? Karena saya mencatat pesan dan harapan, maka di sini saya akan membacakan. Semoga layanan yang diberikan tetap bisa diberikan kepada kami di lain waktu dan kesempatan. Karena saya menganggap pemberian layanan yang diberikan sangat memberikan manfaat. Kita akan menutup kegiatan pemberian layanan ini dengan berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Melakukan para peserta.